Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Musholla Nurul Huda yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab, Sya'ban, dan sekarang kita alhamdulillah masih hidup dan sehat di bulan Ramadan. Kita lagi bulan Rajab kan, doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi doa kita dikabul oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita diberkahi di bulan Rajab, kita diberkahi di bulan Sya'ban, dan kita disampaikan masih hidup dan sehat di bulan Ramadan. Itu perlu disyukuri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mensyukurinya? Kalau kita udah minta, ya Allah sampaikan kami sampai bulan Ramadan, maka cara mensyukurinya adalah dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi kalau udah doanya minta disampaikan pada bulan Ramadan, pas benar-benar ketemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan momentum Ramadan ini untuk beramal, beribadah sebanyak-banyaknya, biar kita mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu amalannya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kira-kira yang wajib apa? Puasa. Puasa itu hukumnya wajib. Kutiba alaikumus shiyam. Maka untuk puasa, kalau dia Islam, balik, akalnya sehat, suci dari haid dan nifas, ya sehat gitu ya, maka wajib hukumnya, nggak boleh nggak puasa. Nah kecuali kalau sakit. Kalau sakit nggak kuat puasa, harus minum obat, maka nggak apa-apa, nggak puasa dulu, nanti tinggal diqodho. Walaupun sakitnya sakit gigi, Bu. Lagi puasa, siang-siang giginya sakit banget, ya. Kalau nggak minum obat, maghrib, rasa-rasanya nggak sanggup, boleh dibatalin, makan, minum obat biar sakit giginya reda, ya. Soalnya kalau nggak minum obat, wah terus kan betapa sakitnya sakit gigi ya Bu ya. Kalau udah sakit giginya minta ampun. Harus minum obat secepatnya biar reda, ya. Itu boleh nggak puasa. Penyakit demam, kalau nggak minum obat demamnya nggak turun, takutnya kenapa-napa, maka baiknya buka, minum obat. Nanti kalau sehat ya wajib puasa. Oke, jadi dalam puasa itu ada yang dalam bulan Ramadan itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Yang wajib puasanya. Yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya itu ya tarawih. Itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Apalagi tadarus Al-Quran itu sunnatun muakkadatun. Apalagi i'tikaf sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan. Apalagi tarawih Pak. Tarawih itu nggak boleh selain di bulan Ramadan. Kita boleh sholat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Maka mumpung adanya di bulan Ramadan, kalau bisa jangan sampai ditinggal sholat tarawihnya, walaupun hukumnya sunnah muakkad. Kalau sunnah kan nggak dikerjain nggak apa-apa, nggak dosa. Bener nggak dosa. Tapi sangat disayangkan, wong adanya cuma di bulan Ramadan, kita ketemu pengen berdoa kepada Allah bisa ketemu Ramadan, pas Ramadan malah nggak tarawih. Itu kan sangat disayangkan. Jadi puasanya wajib.
Tarawihnya sunnah, tapi kita berupaya untuk melaksanakan yang sunnah karena adanya hanya pada bulan Ramadan. Ya sunnah tarawih. Saya tarawih nanti ajalah bulan Syawal. Biar lain daripada yang lain, boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah, nggak sah. Sholat tarawih kok selain bulan Ramadan. Mau dia berapa rakaat tarawihnya nggak bakalan diterima oleh Allah. Karena sholat sunnah tarawih hanya disunahkan pada bulan Ramadan. Kayak tawaf ibu, tawaf bolehnya di mana tawaf? Di Ka'bah, di Masjidil Haram. Maka ketika kita fisiknya kuat masuk Masjidil Haram, lebih baik banyakin tawaf karena tawaf hanya boleh di situ. Kalau baca Quran di sini juga boleh. Di hotel juga boleh. Di Indonesia juga boleh, tapi kalau tawaf, saya mau tawafnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi diputerin, mau muternya 10 kali sampai gempor tetap aja nggak ada pahalanya karena tawaf hanya di Ka'bah. Walaupun Masjid Nabawi, apalagi cuma Mushola Nurul Huda diputer-puter nggak ada pahalanya. Maka ketika di Masjidil Haram yang tawaf hanya boleh ada di situ, maka kalau fisiknya kita kuat, begitu masuk Masjidil Haram, ndak usah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah tawaf. Tapi kalau ke Masjid Nabawi, begitu masuk kita tahiyatul masjid, sama seperti masjid-masjid yang ada di sini. Tapi Masjidil Haram begitu masuk, kita langsung tawaf. Kecuali kalau fisiknya capek, aduh kalau tawaf kayaknya nggak sanggup, udahlah sholat sunnah 2 rakaat, zikir, berdoa, baca Quran, tidak apa-apa. Oke. Kemudian apalagi amalan sunnah di bulan Ramadan selain tarawih? Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran atau baca Quran itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Biasanya satu huruf pahalanya berapa? 10. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa 70, bisa 700. Pahalanya akan dilipat gandakan. Maka jangan aneh ketika di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk tadarus Quran, menghatamkan Al-Quran. Kenapa ya? Kalau di bulan Ramadan ada tadarus. Padahal kan baca Quran kapan aja boleh, betul. Tapi di bulan Ramadan harus lebih digiatkan lagi baca Qur'annya. Kenapa harus tadarus bareng-bareng? Karena kalau sendiri kadang-kadang banyak susahnya, Bu. Saya nggak mau ikut tadarus bareng-bareng, saya di rumah aja. Kalau nggak tidur ya ngorok. Biasanya kalau sendiri malah berat. Saya mau hatamkan, saya nggak mau ria, saya mau baca Qur'annya di rumah aja sendiri. Boleh kalau bisa, tapi kadang-kadang kalau sendiri banyak alasannya. Antar malaman dikit, nanti udah malaman dikit, ntar kali enakan tidur dulu ya. Nanti kalau bangun tidur lebih seger. Nanti tidurnya bablas, malah nggak baca Qur'an. Tarawih juga begitu, Bu. Tarawih itu boleh di rumah, boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah, artinya Rasulullah lagi tarawih, sahabat makmum. Besoknya Nabi nggak muncul lagi. Kata sahabat, ya Nabi, kami kemarin makmuman sholat tarawih. Kenapa engkau tidak datang lagi untuk tarawih bersama-sama, berjamaah? Kata Nabi, bukan nggak boleh, bukan boleh. Tapi saya khawatir kalau saya sholat tarawihnya di masjid tiap hari nanti dianggap wajib. Nabi nggak mau memberatkan. Tapi artinya kalau kita tarawihnya di rumah malah nggak tarawih, lebih baik datang ke masjid, lebih baik datang ke musola. Karena kalau kita datang ke musola, ke masjid, ada kultumnya, ada kajiannya, terus tarawihnya bareng-bareng. Kalau bareng-bareng biasanya ya asik. Sama kayak sa'i dari Safa dan Marwah. Itu kalau bareng-bareng rombongan, subhanallah, jalan, itu nggak terasa selesai, Bu. Coba Ibu sendiri sa'i, muncul aja nggak ada temennya. Apalagi kalau nggak ada orang, sepi cuman sendiri, capek. Olahraga juga begitu kan, kalau olahraga jalan bareng itu nggak terasa. Coba sendiri. Nanti saya tanya gini, udah balik lagi capek,
Udah balik aja, udah aja satu putaran aja, capek. Cuma satu putaran. Kalau bareng-bareng biasanya yang berat jadi ringan. Sholat tarawih juga begitu. Kita boleh sholat tarawih di rumah, tapi kalau rasanya di rumah meragukan. Jangan-jangan kalau di rumah malah nonton TV. Kalau di rumah malah nambah, makanya tadi buka kurang, belum nambah. Nanti habis sholat isya, tarawih di rumah aja. Malah lihat makanan makan, habis makan kenyang males, nggak jadi sholat tarawih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka sebaiknya lakukan yang wajib dan hidupkan yang sunnah. Artinya gini, nggak cuma puasanya aja Bu yang kita kejar, tapi tarawihnya juga harus dilaksanakan, tadarusnya juga, terus infak sedekahnya juga ditingkatkan kalau kita dapat rezeki. Ya, karena apa? Setiap amal kebaikan di bulan Ramadan itu pahalanya bakal dilipat gandakan. Dan doanya juga istijabah. Doanya orang lagi puasa itu mustajab. Ibu nih sekarang lagi punya hajat apa? Banyak-banyakin minta sama Allah. Terutama sekali minta kepada Allah agar kita dapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Banyak-banyak doa itu di bulan Ramadan. Hafal semua kan? Ya, hafal semua ya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah baca Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu maksudnya minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita banyak baca itu, kita puasa banyak baca doa itu, insya Allah selesai puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya setelah selesai puasa Idul Fitri kita kenapa-napa, kita tiba-tiba kena serangan jantung mati, insya Allah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya pas puasa Ramadan nggak puasa, yang lain tarawih dia nggak tarawih, yang lain tadarus dia nggak tadarus, baca doa Allahumma innaka 'afuwun juga malas, nggak pernah dibaca, seolah-olah nggak butuh sama Allah. Nanti Ramadan selesai pas mati, insya Allah matinya bukan husnul khotimah. Kata Allahnya, udah minta pengen hidup di bulan Ramadan, ketemu Ramadan, udah dikasih sehat hidup di bulan Ramadan, malah nggak ngapa-ngapain. Puasa nggak mau, tarawih nggak mau, baca Quran males. Nah itu makanya malaikat Jibril mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh sangat disayangkan, sungguh celaka orang yang ketemu dengan Ramadannya selesai tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kuat puasanya, kuat tarawihnya, kuat tadarusnya, kuat infak sedekahnya, kuat i'tikafnya sampai selesai Idul Fitri, dan semua kita mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya dilunasi oleh Allah. Aminnya kenceng kalau utang kan. Gak apa-apa Bu, itu kan doa yang bagus. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Hutang itu ya manusiawi. Nabi aja pernah berhutang. Nabi itu pernah menggadaikan baju perangnya. Itu sebagai contoh bahwa umatnya Nabi itu juga banyak yang seneng ngutang. Nah, ngutang itu nggak apa-apa. Yang penting jangan untuk gaya hidup. Utang untuk kebutuhan nggak apa-apa Bu. Tapi kalau nggak butuh-butuh banget, jangan gampang ngutang. Terus kalau ngutang bayar, ngutangnya pinter, bayarnya nggak pinter. Waktu ngutang manis, pas bayar marah
marah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.